Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel Perintah Kaisar Naga, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kuretakkan jantung kalian. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di cerita novelnya. Selamat mendengarkan bosku. Bab 101. Disiplin lemah. Waktu tunggunya lama. Billy dan kelompoknya berlutut di tanah. Lutut mereka sangat kesakitan. Tetapi tidak ada yang berani bangun. Tunggu saja seperti ini. Setelah 20 menit, pintu kantor tiba-tiba didorong, terbuka, dan Yansen bergegas masuk. Tuan Harimau, Chuck bergegas menemuinya. Ketika Billy dan yang lainnya mendengar bahwa Yansen akan datang, mereka melihat satu persatu. Ketika mata mereka tertuju pada Yansen, mereka semua sangat ketakutan hingga hampir pingsan. Beberapa orang telah melihat Yansen. Dan ketika mereka melihatnya sekarang, aura haus darah di tubuh Yansen segera membuat mereka gemetar ketakutan. Yansen tidak memperhatikan Chuck, tetapi matanya langsung tertuju pada Dev. Namun, Dev mengedipkan mata kepada Yansen, dan Yansen tidak maju untuk mengenalinya. Yvonne dan Mona semuanya ada di sini. Jika mereka tahu bahwa Dev mengenal Yansen, maka orang tua Dev juga akan tahu. Yansen memandang Billy yang berlutut di tanah, lalu memalingkan wajahnya dengan dingin dan menamparkan wajah Chuck. Bagaimana aku memberitahumu? Bukankah aku menyuruhmu menunggu? Dengan jujur, Chuck ditampar dan langsung dibutakan. Sementara Yansen berjongkok dan membantu Billy berdiri. Ini adalah disiplinku yang buruk. Tolong bersabarlah. Setelah Yansen selesai berbicara, dia memandang Chuck dan berkata, "Apa yang terjadi hari ini?" Chuck tidak berani menyembunyikannya. Jadi dia hanya bisa menceritakan semuanya. Ketika dia mendengar bahwa bos Qian yang menyebabkannya, wajah Yansen menjadi dingin. Dan dia melirik bos Qian yang masih membungkuk di tanah. Tuan Harimau, aku, bos Qian merasakan mata dingin Yansen. Dan berdiri dengan gigi terkatup. Ingin menjelaskan, hancurkan anggota tubuhnya dan seret dia keluar. Dia tidak akan diizinkan masuk ke dinasti KTV di masa depan. Yansen tidak mendengarkan penjelasan bos Qian, tetapi memerintahkan seseorang untuk mematahkan anggota tubuh bos Qian dan membuangnya. Mendengarkan teriakan bos Qian, Billy dan yang lainnya ketakutan dan membasahi celana mereka lagi. Dan kebrutalan Yansen membuat mereka gemetar, ketakutan, semuanya. Hari ini karena bawahan saya tidak disiplin. Semua konsumsi Anda gratis. Semuanya kembali dan terus bermain. Saya mengirim seseorang untuk mengantarkan beberapa botol anggur yang baik. Yansen berkata sambil tersenyum. Perubahan ekspresi tiba-tiba Yansen membuat Billy dan yang lainnya bingung. Mereka tidak tahu obat apa yang dijual di labu Yansen. Mereka berdiri di sana, tercengang, dan tidak ada yang berani bergerak. Kalau begitu kita akan berterima kasih kepada Tuan Harimau atas kebaikannya. Melihat tidak ada yang berbicara atau bergerak, Dev hanya bisa berbicara. Seharusnya, disiplinku yang lemah dalam hal ini hari ini. Yansen berkata dengan rendah hati. Dev menarik Yvonne dan Mona, yang masih terkejut, keluar dari kantor dan berjalan kembali ke kamar pribadi. Ketika Billy dan yang lainnya melihat ini,
mereka semua berjalan kembali seperti mayat. Tuan Harimau. Orang-orang ini adalah terjebak tanpa menunggu Chuck selesai berbicara. Yansen menamparkan wajah Chuck itu lagi. Apakah kamu tahu siapa Dev itu? Yansen bertanya dengan dingin kepada Chuck. Setelah menyelesaikan pertarungan, Chuck menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu. Dia adalah Master Aula kami. Bos langsung kami. Kata-kata Yansen tiba-tiba mengubah wajah Chuck. Sebagai tangan kanan, Yansen, Aula Harimau adalah bagian dari Istana Naga Langit. Dan Chuck mengetahuinya karena Yansen memberitahunya bahwa Tuan Istana Naga Langit muncul. Tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa Ketua Aula adalah Dev hari ini. Karakter yang terlihat tidak mencolok. Lalu, apakah Stanley dikalahkan olehnya? Chuck bertanya dengan kaget. Bab 102. Realisasi tiba-tiba. Bagaimana menurutmu? Yansen menatap Chuck dengan dingin hari ini. Jika Anda bisa bertahan hidup, bakar saja dupa dan sembah Sang Buddha. Dan segera pesan untuk turun dan minum beberapa botol anggur lagi. Dan Anda bisa mengantarkannya sendiri. Tapi ingat, Ketua Aula tidak ingin mengungkapkan identitasnya. Aku mengerti Tuan Harimau. Chuck menggigil dan berbalik untuk membuat pengaturan. Pada saat ini, setelah Dev dan yang lainnya kembali ke kamar pribadi, seluruh ruang pribadi menjadi sunyi senyap. Mata semua orang melebar, dan tidak ada yang bisa percaya bahwa orang dengan wajah rendah hati tadi adalah Yansen, Kaisar bawah tanah yang terkenal di Hongcheng. Retak Billy tiba-tiba menamparkan dirinya sendiri dengan keras, dan rasa sakit yang parah membuatnya menyeringai. Ini nyata, bukan mimpi. Bagaimana mungkin Billy tidak bisa mempercayainya? Apa yang baru saja terjadi itu benar. Yang lain juga terpana, dan mata mereka kosong. Chen, Dev, apakah kamu tahu Yansen itu? Mona memandang Dev dengan tidak percaya dan bertanya. Penampilan Dev barusan tidak menunjukkan rasa takut sama sekali, dan bahkan mengalahkan orang-orang Yansen. Tetapi Yansen tidak marah sama sekali ketika dia datang. Ketika Mona mengajukan pertanyaan seperti itu, semua orang mengalihkan perhatian mereka ke Dev. Jika Dev benar-benar mengenal Yansen, apakah mereka masih memiliki buah yang baik? Anda harus tahu bahwa mereka mempermalukan Dev. Sekarang, aku tidak tahu. Dev menggelengkan kepalanya. Melihat Dev menggelengkan kepalanya, Mona merasa sangat bingung karena kamu tidak mengenal satu sama lain. Mengapa Yansen begitu sopan kepada kami? Begitu. Pasti Yansen mengenal manajer Cui. Apakah dia tidak melihat bahwa Yansen dengan sopan membantu manajer Cui terlebih dahulu? Pada saat ini, seseorang berkata dengan keras, "Ya, dia pasti mengenal manajer Cui." Saya juga menemukan bahwa Yansen tersenyum pada manajer Cui karena Billy baru saja kehilangan muka. Orang-orang ini juga menyelamatkan hidup mereka sendiri. Sekarang, setelah masalahnya selesai, tentu saja mereka harus menemukan cara untuk membantu Billy mendapatkan kembali wajahnya. Jika tidak, setelah pergi bekerja, orang-orang ini tidak akan memikirkannya lagi. Billy, apa yang terjadi di sini? Apakah kamu kenal Yansen? Mona tercengang. Jika Billy benar-benar mengenal Yansen, dia tidak akan begitu takut sehingga dia berlutut dan bahkan mengencingi celananya pada awalnya. Yang jelas tidak terlihat seperti kepura-puraan. Tetapi jika dia tidak mengenalnya,
Lalu mengapa Yansen membantu mengembalikan hutang luar negeri keluarganya? Dan baru saja, Yansen benar-benar membantu Billy secara pribadi. Dan dia sering meminta maaf. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Tidak hanya Mona yang tercengang, tetapi semua orang juga tercengang. Alasan mengapa mereka memuji Billy hanyalah untuk menjilat Billy. Melihat ini, Billy memutar matanya dan kemudian berkata sejujurnya, saya belum pernah bertemu Yansen, tetapi saya punya teman yang mengatakan bahwa dia sangat akrab dengan Yansen dan keduanya sering makan bersama. Mungkin temanku, dia menyebutku di depan Yansen, atau melihat fotoku. Jadi Yansen langsung mengenaliku setelah melihatku. Sekarang Billy hanya bisa menjelaskannya seperti ini. Kalau tidak, dia benar-benar tidak punya cara untuk menjelaskan berlutut dan kencing di celana. Setelah Billy menjelaskan ini, semua orang tiba-tiba menjadi tercerahkan. Tetapi meskipun masalah telah berlalu, orang-orang ini tidak berminat untuk bermain lagi. Lagi pula, mereka semua mengencingi celana mereka. Dan mereka tidak bisa bermain dengan celana basah. Tepat ketika Billy ingin membawa seseorang pergi, Chuck tiba-tiba memimpin seseorang untuk membuka pintu kamar pribadi. Melihat Chuck datang, ekspresi Billy berubah, ketakutan. Dan semua orang mundur. Melihat ini, Chuck buru-buru menjelaskan semuanya. Itu salahku sekarang. Dan aku tidak menanyakan alasannya. Aku datang ke sini untuk meminta maaf. Ada 2 botol Louis ke-13 di sini. Kamu dapat mencoba semuanya. Jika kamu butuh apa-apa, kamu selalu bisa memanggilku. Bab 103. Tidak pernah melihat dunia. Chuck tampak merendahkan dan menatap Dave diam-diam. Dave telah lama memperhatikan bahwa Chuck mengintipnya. Jadi dia diam-diam melambaikan tangannya dan membiarkan Chuck keluar. Melihat Chuck berjalan kembali. Bagian dalam kamar pribadi terbakar. Louis ke-13. Ini anggur yang terkenal. Ku dengar sebotol. Harganya 100.000 yuan. Saya tidak pernah bermimpi bahwa saya bisa minum anggur yang begitu berharga sendirian. Luar biasa. Kita semua telah tenggelam dalam cahaya. Manajer Cui. Kalau tidak, bagaimana kita bisa minum sebotol anggur 100.000 yuan? Saya tidak berani minum anggur ini. 1 teguk adalah gaji bulanan saya. Semua orang berkumpul di sekitar Louis ke-13. Dan mata mereka hampir keluar. Lagi pula, orang-orang kelas pekerja ini tidak memiliki kesempatan ini hari ini. Dan mereka takut bahwa mereka tidak akan pernah bisa minum anggur sebaik itu seumur hidup mereka. Pada saat ini, mata Billy juga sedikit merah. Meskipun gajinya puluhan ribu sebulan, dia tidak berani minum sebotol anggur merah 100.000 yuan. Ini terlalu boros. Tapi Billy tidak bisa terlalu bersemangat. Kalau tidak dia akan terlalu malu. Oke. Apa yang kamu lakukan di sekitar? Semuanya terlihat tidak terlalu menjanjikan. Bukan, Louis ke-13. Tidak ada keributan. Billy berkata, dengan ekspresi berpura-pura aku akan ikut minum. Temanku. Dan sering minum anggur jenis ini. Termasuk Remy Martin. Semuanya, Billy hanya bisa mengandalkan temannya yang palsu untuk kekuatan akting sekarang. Lagi pula, dengan kekuatannya saat ini, dia tidak cukup kaya untuk minum Louis ke-13 secara teratur. Manajer Cui. Bisnis apa yang dilakukan temanmu? Dia terlalu kaya. Bukan. Dia memiliki banyak wajah. Dan
Dia benar-benar mengenal Yansen. Seseorang bertanya pada Billy. Ah, temanku. Temanku. Adalah, Billy tergagap. Ini adalah teman yang dia buat. Bagaimana dia bisa mengatakan semuanya sekaligus? Teman saya dalam perdagangan impor dan ekspor dan sering pergi ke luar negeri. Tiba-tiba mata Billy berbinar dan menjelaskan akibatnya. Orang-orang ini ingin melihat teman-teman Billy. Tetapi saya khawatir mereka tidak dapat melihatnya dengan mudah. Lagi pula, mereka sering berada di luar negeri. Setelah semua orang mendengarnya, mereka memuji Billy untuk sementara waktu dan meniup Billy ke langit. Membuka Louis ke-13. Billy menuangkan segelas kecil sendirian. Tetapi tidak ada Dev. Baru saja Dev memelototi dirinya sendiri dan terkejut. Billy tidak memintanya untuk menyelesaikan akun. Bagaimana dia bisa membiarkan Dev minum anggur yang begitu enak? Satu teguk bernilai ribuan dolar. Dev tidak peduli melihat sekelompok pria besar dengan selangkangan basah. Ketika mereka membujuk dengan anggur bersama, Dev hampir tertawa, terbahak-bahak. Yvonne sudah larut. Ayo, kembali. Dev berkata kepada Yvonne. Yvonne melihat waktu, lalu mengangguk. Dev mengikuti Yvonne. Dan Billy tidak peduli. Bagaimanapun juga, Dev berlebihan di sini. Mona, jangan pulang terlambat, atau Paman Sun akan khawatir. Sebelum pergi, Dev memberitahu Mona. Mona tiba-tiba menunjukkan ketidaksenangan dan berkata, apakah itu urusan Anda? Apakah Anda ayah saya, ibu saya, atau penatua saya? Jam berapa saya ingin bermain? Anjing tidak perlu ikut campur. Dev, sebaiknya kamu mengirim pacarmu pulang. Pacarku tidak perlu kamu khawatir tentang itu. Banyak pekerjaan. Billy mendengus dingin pada Dev. Dev tidak berbicara. Dia telah mengingatkan Mona, karena Mona tidak ingin pergi. Dev tidak peduli. Setelah Dev dan Yvonne kembali ke rumah, Melissa masih menunggu Yvonne di halaman komunitas. Melihat Yvonne kembali dengan Dev, Melissa tiba-tiba tersenyum dan berkata, Yvonne, kamu pergi dengan saudaramu Dev untuk bermain. Dan jangan beri tahu aku sepatah kata pun. Aku khawatir tentang itu. Untuk apa-apa? Bab 104. Meremehkan orang. Bibi Wang. Saya menelepon Yvonne untuk menghadiri pesta rekan kerja bersama. Besok saya akan membawa Yvonne ke perusahaan kami untuk wawancara. Dev buru-buru menjelaskan kepada Melissa, kamu tidak perlu menjelaskan kepadaku. Aku dapat yakin tentang apa yang kamu lakukan dengan Yvonne. Bahkan jika kalian berdua menghabiskan malam di luar, aku tidak akan mengatakan sepatah kata pun kepada Bibi Wang. Melissa menatap Dev dengan makna yang dalam di matanya. Ini membuat Dev sedikit malu. Dan Melissa berani mengatakannya. Bu, apa yang kamu bicarakan? Yvonne tersipu dan buru-buru menyeret Melissa pergi. Setelah mengambil 2 langkah, Yvonne tidak lupa untuk melihat kembali ke Dev. Setelah kejadian hari ini, cinta Yvonne untuk Dev telah meningkat pesat. Pagi selanjutnya, Dev dan Yvonne pergi ke perusahaan bersama. Tetapi, sudah waktunya untuk bekerja. Tetapi tidak ada yang datang. Dev dan Yvonne menunggu lebih dari setengah jam sebelum melihat karyawan datang. Satu demi satu. Satu persatu matanya gelap. Dan sepertinya dia bermain terlalu larut tadi malam. Jadi, dia tidak bisa bangun pagi ini. Adapun Billy itu, dia menunggu sampai setelah
Jam 10 sebelum menguap. Begitu dia duduk di kantor, dia membuat secangkir teh untuk dirinya sendiri. Jam berapa sekarang? Apakah ini caramu bekerja? Dev membuka pintu dan berjalan ke kantor. Dan bertanya pada Billy, perusahaan ini milik Suyuki. Jadi ini miliknya. Tentu saja, Dev tidak senang jika orang ini terlambat bekerja. Billy tertegun sejenak. Dan kemudian meledak menjadi marah Dev. Apa kamu? Jangan lupa bahwa aku manajernya. Kamu benar-benar merawatku dan tidak buang air kecil untuk menjaga dirimu sendiri. Tepat ketika Billy berteriak, Mona berjalan bersama Yvonne. Apa yang kamu lakukan? Marah pagi-pagi. Dev ini tidak tahu seberapa tinggi langit. Dan itu lelucon bahwa aku terlambat. Billy mengangkat mulutnya. Dev, tugasmu hari ini adalah membuka sepertiga akun grupmu. Jika kamu tidak datang kerja lembur sendiri di malam hari. Billy menggunakan posisinya untuk menamparkan wajah Dev dan memberi tahu Dev betapa kuatnya dia. Dev mencibir, berbalik dan berjalan keluar. Belum lagi sepertiga dari akun. Dev ingin membayar semua hutang. Dia tidak suka orang lain berhutang padanya. Ketika Dev keluar, Mona meminta Billy untuk menjalani prosedur orientasi untuk Yvonne, dan juga menugaskan Yvonne ke grupnya sendiri. Dapat dilihat bahwa Mona sangat menyukai Yvonne. Sebenarnya, orang Mona tidak terlalu buruk, tetapi dia memiliki sedikit temperamen, seorang wanita muda, dan dia memandang rendah orang lain. Tetapi dari sikap Mona terhadap Yvonne, dapat dilihat bahwa Mona tidak buruk. Setelah Billy berurusan dengan entry Yvonne, dia tertidur di kursi kantor. Mereka bermain sampai dini hari tadi malam. Ketika mereka sampai di rumah, mereka mencuci celana basah mereka dan pergi tidur. Sangat larut. Sementara Billy sedang tidur, Sing Jun, bos perusahaan, mendorong pintu dan masuk. Melihat Billy tidur, alis Sing Jun sedikit berkerut. Apakah kamu tidak tahu cara mengetuk pintu ketika kamu memasuki kantor? Billy, yang sedang tidur, dibangunkan oleh suara pintu terbuka. Dan sebelum membuka matanya, dia meraung sedikit sedih. Di departemen penjualan, dia adalah kaisar bumi. Jadi, tidak ada yang perlu ditakuti. Setelah Billy selesai berbicara, melihat bahwa tidak ada yang menjawab, dia membuka matanya dan melihat Junior menatapnya. Sangat ketakutan sehingga Billy langsung jatuh dari kursi. Presiden Sing, kenapa kamu di sini? Billy tampak panik. Junior jarang datang ke departemen penjualan. Saya tidak tahu mengapa dia datang tiba-tiba. Hari ini, Junior hanya memelototi Billy tanpa memarahinya, tetapi melihat orang-orang yang bekerja di luar melalui jendela kantor. Tetapi mata Junior hanya tertuju pada Dev. Bab 105. Pada saat ini, Yvonne memiliki sesuatu untuk mencari Dev, dan dia mengikuti Dev lebih dekat. Dia tampak sangat akrab. Junior mengerutkan kening dan berkata, "Manajer, Cui. Siapa gadis ini?" Billy melihat dengan cepat, dan menemukan bahwa Junior sedang berbicara tentang Yvonne. Dan buru-buru berkata, "Tuan Sing, itu pacar Dev saat ini. Yvonne baru saja bergabung dengan perusahaan kita hari ini." Pacar Dev. Junior terkejut melihat ekspresi Sing Jun. Billy terkejut dan mengangguk perlahan. Ya, dia pacarnya. Segera, seringai muncul di wajah terkejut Junior. Cari kesempatan untuk mengambil beberapa foto intim mereka berdua. Tetapi
Ambil secara diam-diam dan kirimkan kepada saya. Mengerti Billy? Mengangguk. Junior pergi dengan gembira. Sementara Billy tercengang. Dia tidak tahu kapan Junior memiliki hobi seperti itu. Saudara Chen, orang yang berutang uang paling banyak dalam kelompok kami adalah Bos Meng. Dia berutang hampir 1 juta, dan dia berutang selama 2 tahun. Beberapa penjual telah pergi untuk memintanya, tetapi tidak ada yang datang. Saya mendengar bahwa beberapa tenaga penjualan bahkan dipukuli. Rico duduk di stasiun kerja, menunjuk ke sekumpulan tunggakan di komputer dan berkata, Dev melihat waktu, lalu mengangguk dan berkata, kalau begitu gunakan dia untuk operasi. Ayo pergi dan minta sekarang. Jika kita ingin kembali, itu tidak akan mempengaruhi makanan. Mari kita lakukan. Rico bertanya dengan heran. Tentu saja. Kalau tidak, berapa banyak orang yang akan pergi? Dev tercengang. Kakak Chen Rico ketakutan. Wajahnya penuh keraguan kakak Chen. Saya mendengar bahwa Bos Meng dulunya adalah seorang sosialis. Ada beberapa orang. Hanya kita berdua. Kita pasti akan dipukuli. Berapa banyak penjual yang dipukuli? Saya mendengar bahwa ada seorang wanita penjual yang pergi ke sana. Dan dia mendapatkan perut yang besar. Apakah kamu takut? Dev memandang Rico dan bertanya dengan serius. Rico tidak tahu bagaimana menjawab. Dia benar-benar takut dengan pelanggan seperti ini. Siapa yang tidak takut? Inilah yang kamu lakukan. Jika kamu takut, jangan lakukan. Ada hal-hal yang belum kamu coba. Kamu tidak pernah tahu apakah kamu akan berhasil. Setelah Dev selesai berbicara, dia langsung mencetak informasi Bos Meng dan berjalan keluar. Kakak Dev melihat Dev pergi. Yvonne mengejarnya. Dia tahu bahwa Billy telah memberi Dev tugas. Pada saat ini, Dev pasti akan meminta akun. Jadi Yvonne berencana untuk membantu. Dev memintanya. Temperamen Dev sedikit impulsif. Dan Yvonne takut dia akan bertentangan dengan orang lain. Apakah kamu akan meminta akun? Yvonne menyusul Dev dan bertanya. Ya, Dev mengangguk. Aku akan melihatnya. Yvonne mengambil informasi di tangan Dev dan melihatnya. Keduanya sangat dekat satu sama lain. Seolah saling berpelukan. Terlihat sangat ambigu. Melihat ini, Billy di kantor buru-buru mengeluarkan ponselnya dan diam-diam mengambil beberapa gambar dan mengirimkannya ke Junior. Saudara Dev, saya khawatir ini adalah akun mati. Sudah 2 tahun dan saya belum membayarnya kembali. Ini akan memakan waktu berkali-kali. Melihat informasi itu, Yvonne sedikit mengernyit. Ini adalah jumlah terbesar. Tidak peduli seberapa sulitnya. Kamu harus mencobanya. Dev tersenyum sedikit. Baiklah. Aku akan menemanimu. Yvonne mengangguk. Aku akan pergi sendiri. Kamu tidak perlu menemaniku. Dev dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, amarahmu terlalu tidak sabar. Jadi biarkan aku menemanimu. Bagaimanapun, kami para wanita memiliki keuntungan dalam mendapatkan akun. Saat Yvonne mengatakan itu, dia menarik lengan Dev dan berjalan keluar. Setelah melihat ini, Billy segera mencuri beberapa foto lagi dan menyerahkannya kepada Junior lagi. Tepat setelah Dev mengikuti Yvonne keluar dari perusahaan, Rico juga berlari keluar dan menyusul Dev. Saudara Chen, kami adalah kelompok. Saya tidak bisa melihat Anda mengambil risiko sendiri.
Jika itu masalah besar, saya akan dipukuli. Saya akan pergi juga. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Perintah Kaisar Naga. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.